tidak berarti di hadapan Allah karena kehilangan salah satu dari dua syarat ini. Jadi kita perhatikan dua syarat diterimanya amal manusia adalah yang pertama harus ikhlas. Yang ikhlas inilah merupakan inti daripada kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang ikhlas ini merupakan timbangan daripada amalan hati manusia, amalan batin manusia. Kemudian syarat yang kedua juga harus ada, yaitu harus menyesuaikan amalan lahir manusia, amal yang tampak dari diri manusia disesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga yang merupakan inti daripada syahadat yang kedua, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak cukup cuma dengan niat saja berarti. Tidak cukup cuma dengan mengaku ikhlas saja berarti. Kemudian pernyataan yang dikatakan tadi bahwasanya yang penting tujuannya satu, meskipun jalannya berbeda-beda. Ini pun pernyataan ini pun langsung disanggah sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis lurus di hadapan kami. Satu garis lurus di hadapan kami. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqiman. Beliau mengatakan, inilah jalan Allah yang lurus. Cuma satu jalan yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kata Ibnu Mas'ud. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang lain yang jumlahnya banyak di samping kiri dan di samping kanan, garis satu yang lurus tadi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang menyimpang. Tadi jalan yang pertama, jalan yang lurus dikatakan dengan lafaz sabil, satu jalan saja. Adapun yang menyimpang disebutkan dengan bentuk jamak, bentuk kalimat majmuk dalam bahasa Arab, yang menunjukkan arti lebih dari dua. Disebutkan dengan inilah jalan-jalan menyimpang yang banyak jumlahnya. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Yang pada masing-masing dari semua jalan yang menyimpang ini ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus yang cuma satu ini, kata Allah, maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang meskipun banyak jumlahnya, sehingga nanti jalan tersebut akan menjauhkan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepada kamu sekalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita perhatikan sekali lagi di sini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan yang lurus itu cuma satu. Oleh karena itulah dikatakan dengan sirat. Satu jalan, siratul mustaqim, satu jalan yang lurus. Bukan dikatakan dengan bentuk jamak, bentuk yang berbilang, bentuk yang melebihi satu jumlahnya. Adapun jalan yang menyimpang disifati sebagai jalan yang banyak, yang terdapat di sebelah kiri maupun di sebelah kanan jalan yang lurus tadi. Kemudian ada lagi kerancuan yang kedua atau pengkaburan yang kedua. Kalau kita membicarakan masalah ini, biasanya ada yang memprotes dengan mengatakan, kalau itu amalan baik kenapa diingkari? Misalnya ada yang berzikir 1000 kali atau 10.000 kali,
Padahal zikir yang ada dalam Islam itu maksimal adalah 100 kali, yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, atau lebih, yang jelas lebihnya tidak dibatasi. Tapi tidak ada yang kemudian membatasi dengan 1000 kali. Kita ingkari, kita bilang keterangan ini tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, ini kan amalan baik, kenapa harus diingkari? Ini kan amalan yang bagus, kenapa harus diingkari? Orang berzikir kok diingkari, mending ingkari orang-orang yang berbuat perbuatan-perbuatan maksiat sana begitu. Maka kita jawab, yang mengatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan baik siapa? Kamu atau perbuatan yang memang diakui kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau ukurannya kemauan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas menyatakan dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian itu manusia, wahai manusia, membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi kalian itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lah yang mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui apa-apa. Allah nyatakan demikian. Maka untuk menentukan satu perbuatan atau ucapan baik atau tidaknya, itu harus berdasarkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti nyata masalah ini adalah satu kisah yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, suatu hari datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 orang sahabat. Mereka datang untuk bertanya kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah beliau waktu di rumah. Jadi kalau di luar rumah kan kelihatan, di masjid atau di tempat-tempat yang lainnya kelihatan bagaimana beliau beribadah. Tapi mereka ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu tidak di hadapan manusia, sewaktu di rumah. Maka setelah diterangkan kepada mereka, mulai dari sholat malamnya Rasulullah demikian, kadang-kadang beliau sholat di awal malam, kadang-kadang tengah malam, kemudian yang paling utama dan yang paling sering adalah di akhir malam. Yang jelas beliau mesti tidur dalam semalam, tidak sholat semalam suntuk. Demikian juga puasanya Rasulullah SAW, demikian dan demikian. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan keluarganya, dengan istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Ternyata ketiga orang sahabat ini diberitakan dalam hadis ini ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka itu menganggap sedikit ibadah ini. Jadi pemikiran seperti ini bisa jadi muncul di kalangan manusia. Orang yang sudah terlalu semangat dalam berbuat, itu kadang-kadang timbul dalam pemikirannya, Islam ini kok kayaknya kurang, mungkin perlu ditambah, mungkin perlu diberikan variasi yang baru supaya mudah diterima oleh manusia. Dikatakan masih seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadah tersebut. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, ada yang beralasan mengatakan, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Memang kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah mengampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Adapun kita karena belum diampuni, maka kita harus lebih banyak lagi dari beliau, begitu. Akhirnya salah seorang di antara mereka ada yang mengatakan, ana usallil laila wala arkudu abadan. Orang yang pertama mengatakan, mulai saat ini setiap malam saya akan sholat semalam suntuk dan tidak akan tidur selama-lamanya. Orang yang kedua mengatakan, wa ana asumud dahra fala uftiru abadan.
Adapun saya akan